Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini bersama lagi dengan Ibu Siska, kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Dan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, pasti penasaran kan? Makanya dengarkan penjelasan Siska setelah ini ya. Jangan lupa dicatat juga poin-poin pentingnya. Oke? Agama atau kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Agama bisa mendorong seseorang untuk lebih baik dan juga lebih maju. Demikian pula suatu bangsa. Apabila bangsa tersebut bisa menjalankan tuntunan agama dengan baik, kehidupan mereka pasti juga akan lebih baik dan juga lebih maju. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut dua macam kepercayaan, yaitu kepercayaan yang bersumber dari agama Samawi, atau juga yang sering disebut dengan Tauhid, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Samawi atau Tauhid sendiri merupakan agama yang diwahyukan Tuhan kepada para rasulnya. Agama Samawi yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa itu adalah agama Yahudi dan juga Nasrani. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi yaitu Taurat. Namun mereka juga sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Selain itu, mereka juga tidak mempercayai kenabian Isa. Padahal di dalam Taurat disebutkan bahwa sesudah Nabi Musa akan datang nabi-nabi berikutnya. Agama Yahudi ini dianut oleh kaum Bani Israel. Mereka menganggap dirinya sebagai bangsa yang derajatnya paling tinggi di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui agama yang datang sesudahnya. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang mereka buat dari emas. Mereka menamakan patung sapi itu Yahweh dan mengangkatnya sebagai Tuhan. Kaum Yahudi ini banyak tinggal di kota Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah, mereka menjadi bagian dari masyarakat Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. Agama Samawi atau Tauhid yang kedua adalah agama Nasrani. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa. Kitab suci agama Nasrani adalah kitab Injil. Sama halnya dengan pemeluk agama Yahudi, pemeluk agama Nasrani pada waktu itu juga sudah menyimpang dalam ajaran agama Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan terdiri atas Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan ini disebut Trinitas. Mereka juga digolongkan sebagai ahlul kitab. Mereka juga menolak kenabian Muhammad, padahal kedatangan Nabi Muhammad SAW telah disebutkan dalam kitab Injil. Meskipun demikian, ada beberapa orang dari golongan ini yang mau mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Zaid bin Naufal, Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Abu Salaf, dan Khalid bin Sinan. Orang-orang tersebut masih memegang teguh ajaran agama Nasrani sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Kepercayaan yang dianut oleh penduduk Arab sebelum datangnya Islam, yang kedua adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme sendiri merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda, seperti pohon, batu, dan lain-lain. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Kepercayaan animisme dan juga dinamisme ini ada yang sudah berbentuk agama. Agama tersebut adalah agama Majusi atau Zoroaster. Agama Majusi itu nama lainnya adalah Mazdaisme, ya, atau juga orang menyebutnya dengan Zoroaster. Agama Majusi sendiri adalah agama Persia kuno. Tuhannya disebut dengan Ahura Mazda. Pada awalnya, agama Majusi mengajarkan penyembahan kepada banyak dewa. Sekitar tahun 660 sebelum Masehi, lahirlah Zoroaster
Ia mendapat tugas dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama tersebut dari pemujaan terhadap dewa-dewa. Ia juga mengajak masyarakat untuk berjuang menegakkan kebajikan dan menentang kejahatan. Oleh karena itu, agama Majusi disebut juga agama Zoroaster. Kitab suci agama Majusi adalah Avesta yang berarti pengetahuan. Kitab itu dilengkapi dengan kitab Zen Avesta yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta. Ahura Mazda dilambangkan sebagai api yang memberikan cahaya dan menerangi. Penghormatan terhadap Ahura Mazda dilakukan dengan penghormatan di hadapan api suci. Kepercayaan yang termasuk ke animisme dan dinamisme sendiri yang kedua adalah penyembahan berhala ya. Seperti anak-anak ketahui bahwa berhala itu sebetulnya berupa patung anak-anak ya. Penyembahan berhala dilakukan dengan beberapa cara oleh bangsa Arab seperti yang ada di tampilan layar anak-anak sekarang ya. Yang pertama adalah para penyembah berhala berjalan mengelilingi berhala atau patung. Nah, itu kan patung kok disembah ya. Kemudian ketika berkeliling sambil berdoa untuk meminta pertolongan, mereka berhenti apabila berhala tersebut telah memberi tanda bahwa permintaan mereka dikabulkan. Kemudian yang kedua, para penyembah berhala mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. Kemudian mereka mengajukan permintaan sambil menyebut-nyebut nama berhala tersebut. Mereka meyakini bahwa permintaannya akan cepat terkabul apabila mereka menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, para penyembah berhala mempersembahkan sesaji di hadapan berhala anak-anak. Sesaji itu bisa berupa makanan, minuman, atau hasil panen. Sesaji itu juga ditujukan sebagai ucapan terima kasih mereka kepada berhala karena memberikan keberhasilan dalam kehidupan. Dan yang keempat, para penyembah berhala memberikan sesaji di tempat-tempat yang dianggap keramat, ya, yang dianggap keramat bagi mereka. Mereka bermaksud memberi penghormatan kepada jin atau roh nenek moyang yang menghuni tempat tersebut. Tempat tersebut oleh bangsa Arab disebut darahim. Jin dan roh nenek moyang biasanya mendatangi tempat itu untuk memberikan petunjuk. Nah, itu tadi adalah kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Mereka banyak yang terjerumus pada penyembahan berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala anak-anak. Ada beberapa berhala yang besar, namanya ada Lata, Uzza, Manat, dan juga Hubal ya. Hubal adalah berhala yang paling besar. Ia dianggap sebagai pemimpin para berhala. Dan ada penyembahan malaikat. Nah, sebagian bangsa Arab juga memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Mereka beranggapan menyembah anak perempuan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Mereka bersemedi ya, bersemedi tahu ya anak-anak ya, bersemedi mereka duduk diam seperti itu dan memohon pertolongan kepada malaikat agar tujuannya tercapai. Padahal kan malaikat itu adalah ciptaan Allah, salah satu makhluk ciptaan Allah, yang artinya kita tidak boleh menyembah malaikat, hanya Allah lah zat yang harus kita sembah, tiada lain selain Allah ya. Kemudian ada juga penyembahan benda-benda langit anak-anak ya. Sebagian bangsa Arab memuja atau menyembah benda-benda langit seperti apa aja? Ada yang tahu kan? Benda-benda langit itu ada bulan, ada bintang, matahari, seperti itu ya. Mereka meyakini bahwa benda-benda langit tersebut sebagai penampakan wujud dari Tuhan. Mereka beranggapan menyembah benda-benda langit sebagai penampakan Tuhan. Jadi sama seperti menyembah Allah. Pada siang hari mereka menyembah matahari. Kemudian mereka pada malam harinya menyembah bulan. Mereka itu bersemedi dan berdoa, memohon pertolongan pada bintang-bintang agar tujuannya tercapai anak-anak. Nah, itu para tokoh penyembah bintang ini biasa disebut sebagai ahli nujum ya. Ahli nujum adalah orang yang mengetahui perjalanan bintang-bintang sehingga mereka mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya. Jadi itu tadi. Jadi yang harus diingatkan kembali bahwa benda langit itu merupakan salah satu ciptaan Allah juga yang sebetulnya tidak boleh untuk disembah. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membahas materi tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Semoga materi yang Bu Siska berikan kepada anak-anak tadi bermanfaat, dan Bu Siska juga berharap semoga anak-anakku semuanya tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah.
Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Siska ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti materi yang ada di channel MI Miftahul Alaqiyah Semarang. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.